الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونستنصره. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada kita semua, baik karunia atau kenikmatan yang sifatnya materi, terlebih lagi pemberian Allah Subhanahu wa taala yang bersifat taufik, keimanan. Dan itu adalah sebaik-baik pemberian kepada seorang hambanya, yang menjadi tanda bahwa hamba tersebut dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kadar taufik Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepadanya. Kadar kedekatan kita kepada Allah, itulah kadar kecintaan Allah kepada kita semua. Dan kadar jauhnya kita dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka demikianlah kemurkaan dan ketidakridhaan Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Salam beserta salawat kita haturkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah manusia satu-satunya menjadi kewajiban bagi kita semua untuk mengambil, untuk meneladani ucapan, perbuatannya, akhlak dan keyakinannya. Oleh karena itu, ketika seseorang mengakui pada dirinya, meyakini bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah rasulnya, adalah nabinya, maka hendaknya dia mencontoh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam 4 perkara tersebut. Mencontohnya dalam hal akidah, mencontohnya dalam hal ibadah, mencontohnya dalam muamalah dan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena kewajiban kita tidak hanya untuk mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan hanya dalam hal ibadah, bukan hanya dalam hal akidah, tetapi mencakup seluruh lini kehidupan kita. Dengannya Nabi sallallahu alaihi wasallam kita harapkan akan syafaatnya. Kita akan harapkan akan perjumpaan dengan beliau sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis yang ke-51 dari Abdurrahman ibn Samurah radhiyallahu taala anhu, ia berkata, qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepadaku, ya Abdurrahman ibn Samurah, wahai Abdurrahman ibn Samurah, la tas'alil imarah, janganlah engkau mencari-cari, meminta jabatan, meminta kepemimpinan. Fa innaka in utitaha an mas'alah wukilta ilaiha, karena apabila engkau memperoleh jabatan tersebut, setelah engkau memintanya, maka wukilta ilaiha, maka engkau akan dibiarkan. Semuanya itu urusan kamu. Dan ini adalah tahzir, ini adalah peringatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada siapa saja yang meminta sebuah jabatan, kepada siapa saja yang meminta sebuah jabatan. Kenapa disebut sebagai tahzir? Karena dikembalikannya seluruh masalah kepada diri kita
maka itu menunjukkan kita masalah tersebut kita tidak akan mampu melakukannya, kita tidak akan mampu untuk menunaikannya sesuai dengan keinginan Allah Subhanahu wa taala. Karena idafatu syai' ila al-abdi idafatu ila al-ajzi. Karena menyandarkan sesuatu itu kepada diri seorang hamba menunjukkan bahwa itu penyandaran kepada sesuatu yang lemah. Maka tidak ada yang kuat seluruh hamba Allah Subhanahu wa taala di hadapan amanah Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada kita. Tetapi di sana kita diperintahkan untuk apa? Untuk melakukan sesuatu yang kita mampu. Sesuatu yang kita mampu. Wa in utitaha an ghairi mas'alah. Sebaliknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Abdurrahman ibn Samurah, wa in utitaha min ghairi mas'alah. Namun kalau engkau diberikan suatu jabatan, suatu kepemimpinan tanpa kamu memintanya, maka uinta alaiha. Maka engkau akan dibantu sama orang lain dan dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa idza halafta ala yaminin fara'aita ghairaha khairan minha. Kalau engkau bersumpah terhadap sesuatu, namun ternyata setelah bersumpah kita melihat ada sesuatu yang lebih bagus, amal pahalanya lebih baik, maka fara'aita ghairaha khairan minha fa'til ladzi huwa khairun. Maka hendaknya engkau lakukan yang lebih baik daripada apa yang engkau telah sumpahi. Wa kaffir an yaminika, dan tebuslah sumpahmu tersebut. Tebuslah sumpahmu tersebut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalimatnya diarahkan kepada seorang sahabat. Kepada seorang sahabat. Dan para ulama menyebutkan bahwa khitabun li sahabiyyin khitabun lil ummah. Ucapan itu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam atau larangan Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap seorang sahabat itu berlaku untuk umat, berlaku untuk semua manusia. Jadi tidak hanya khusus kepada siapa? Abdurrahman ibn Samurah, yang kemudian banyak di antara kaum muslimin yang bergampangan dalam hal ini. Bergampangan dalam hal ini. Yang kata para ulama, ketika seseorang meminta sebuah jabatan, maka secara tidak langsung dia telah mentazkiyah dirinya. Dia telah merekomendasikan dirinya, memproklamirkan bahwa dia adalah orang yang sanggup untuk melakukan hal tersebut. Dia lebih cocok dengan sebuah jabatan yang ingin dia raih, yang ingin dia raih. Oleh karena itu, maka pantaslah bagi seorang yang mencari jabatan, meminta sebuah jabatan, dengannya Allah Subhanahu wa taala tidak membantunya dan orang-orang pun tidak akan membantunya. Orang-orang pun tidak akan membantunya karena di sana ada unsur kesombongan. Ada unsur kesombongan. Sementara kesombongan tidaklah dia dapat mendatangkan sesuatu pada diri orang tersebut kecuali mudarat. Yang para ulama menyebutkan bahwa kesombongan itu bagaikan gunung besar, sementara syariat ini bagaikan air yang mengalir. Dan gunung itu tidak bisa dialiri oleh air kecuali airnya apabila besar dan banjir sebagaimana di zaman Nabi Nuh alaihi assalam. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kata beliau, kata Syekh Abdurrahman As-Sa'idi, hadis ini mengandung dua kalimat yang penting. Yang pertama,
anna al-imarata wa ghayraha min al-wilayatin 'ala al-khalqi la yanbaghi lil abdi an yas'alaha wa yata'arrad laha. Seluruh jabatan-jabatan kepemimpinan itu, jabatan apa saja secara umum, kata beliau, bagi seorang hamba tidak pantas untuk apa? Untuk memintanya. Tidak pantas untuk mencari-cari jabatan. Karena hakikat daripada jabatan itu adalah amalan, adalah ibadah yang di sana memiliki kemungkinan kita mampu untuk melaksanakannya, dan kemungkinan yang kedua adalah kemungkinan kita tidak mampu untuk melaksanakannya. Yang kemudian saat kita mampu melakukannya, maka kita akan memperoleh pahala yang besar tentunya. Pahala yang besar. Namun saat kita tidak mampu, maka kita akan memperoleh dosa. Saat kita tidak mampu, artinya saat dia melakukan menjabat pada sebuah jabatan, kemudian dia memahami hal tersebut adalah hak Allah di sana ada, hak manusia juga di sana ada. Pada saat dia tidak mampu melakukannya karena tidak memiliki keilmuan atau syahwatnya lebih besar, maka jatuhlah dia pada perkara yang haram. Jatuhlah dia pada perkara yang haram. Nah, bal yas'alillah al-afiyata wassalamah. Namun hendaknya dia meminta kepada Allah Subhanahu wa taala al-afiyah. Al-afiyah dan keselamatan dari seluruh fitnah. Karena hakikat dahulu para ulama, kaum muslimin dahulu menyebut bahwa orang yang bekerja pada sebuah instansi atau menjadi hakim, pemimpin, itu tidak disebut sebagai hakim, tetapi dia disebut sebagai amil, pekerja. Sebagai pekerja. Kenapa disebutkan sebagai pekerja? Karena dia bekerja untuk kebaikan kaum muslimin, kebaikan manusia, bukan bekerja untuk dirinya. Maka tatkala istilah ini berubah, maka pemikiran pun juga berubah. Tatkala istilah ini berubah, maka pemikiran pun akan berubah. Sehingga jabatan apa jadinya? Jabatan jadinya untuk lahan bekerja untuk pribadi. Jadinya seseorang bukan lagi untuk memberikan maslahat, memberikan manfaat kepada orang lain, tetapi memberikan manfaat untuk pribadi. Maka pada saat itulah seseorang tidak akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa seorang hamba lebih baik baginya meminta keselamatan dari fitnah itu, jabatan itu? Para ulama juga menyebutkan bahwa, atau di dalam Al-Quran, ciri orang mukmin itu tidak mau mendekat-dekati sebuah amanah yang berat, sebuah fitnah. Jadi fitnah tidak hanya kesyirikan, tidak hanya kebid'ahan, tetapi amanah juga itu adalah fitnah, cobaan bagi seseorang. Kalau dia sanggup, ya alhamdulillah. Kalau dia tidak sanggup melaksanakannya, justru syaitan bermain dengannya, maka apa jadinya? Maka diharapkan di sana Allah Subhanahu wa taala menginginkan bagi kita dalam melakukan amanah itu, melaksanakan sesuai apa adanya, sesuai dengan kemampuan seseorang, bukan mencari-cari sesuatu yang kita tidak mampu melakukannya. Orang mukmin tidak pernah mencari sebuah musuh, tetapi kalau bertemu dengan musuh, maka dia akan tegar di hadapannya. Orang mukmin tidak pernah mencari-cari jabatan, tapi kalau mencari jabatan lalu dia memiliki kemampuan di sana, dan bisa mendatangkan manfaat yang lebih banyak kepada orang lain, maka hendaknya dia mengemban amanah tersebut. Menunjukkan bahwa hadis ini juga tidak mutlak bagi kita haram mencari jabatan, sebagaimana Nabi Yusuf alaihi salam meminta jabatan. Namun kemudian
Allah Subhanahu wa taala menutup ayatnya dengan inni hafizun alim, bahwa saya ini adalah orang yang amanah dan mengilmui tentang amanah yang apa yang kita diembankan kepada diri kita. Itu syaratnya mau menjadi atau mau mengembang semua amanah. Mau mengembang sebuah amanah. Yang kemudian ilmu di sini bukan sekadar ilmu perasaan, tetapi betul-betul meyakinkan kita mampu untuk melakukan jabatan tersebut, menjalankan jabatan tersebut. Namun tatkala kita mendapati diri kita kayaknya jauh dari yang diharapkan, sulit untuk memberi manfaat kepada orang lain, maka datanglah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, la tas'alil imarah. Janganlah engkau meminta jabatan. Janganlah engkau meminta kepemimpinan. Dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa innahu la yadri hal takunu wilayatu khairul lahu aw syarran. Karena dia tidak mengetahui bahwa kepemimpinan ini baik bagi dia atau justru sebaliknya menjadi buruk. Justru sebaliknya menjadi buruk. Kita kan hidup di dunia ini diperintahkan untuk memikirkan terlebih dahulu kebaikan untuk diri kita, barulah kemudian memikirkan kebaikan kepada orang lain. Tidak kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memikirkan kebaikan yang bisa diperoleh orang lain, tidak. Tetapi menjadi konsekuensi seseorang yang dipahami setiap manusia bahwa seluruh manfaat itu hendaknya kita yang memperoleh terlebih dahulu. Kita mencari manfaat, bagaimana manfaat itu mendatangkan kepada kita semua. Tentunya manfaat di sini bukan manfaat duniawi, tetapi manfaat yang bisa menyelamatkan kita di dunia ataupun di akhirat. Nah, fa in sa'alaha wa harisa 'alaiha wa wukila ila nafsihi. Wa mata wukila al-'abdu ila nafsihi lam yuwaffaq. Kalau seseorang itu meminta jabatan, tamak untuk memperolehnya, sangat berkeinginan untuk meraih jabatan tersebut, maka pada saat itulah Allah akan membebankan jabatan itu pada dirinya sendiri dan Allah tidak akan membantunya. Dan siapa yang Allah bebani sebuah jabatan kemudian disandarkan kepada dirinya, maka dia tidak akan diberikan taufik. Tidak diberikan kemampuan untuk memberikan manfaat kepada orang lain. Tidak diberikan kemampuan untuk melakukan keadilan pada di sana, pada jabatan yang dia ampu. Walam yusaddad fi umurihi. Dan dia tidak diberikan sulit baginya memperoleh jalan yang benar. Senantiasa keputusannya mungkin curang, keputusannya mungkin menzalimi orang lain, dan seterusnya. Nah, walam yu'ana 'alaiha, tidak dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak dibantu kepada oleh orang lain. Kenapa? Karena orang tahu bahwa orang ini mencari jabatan untuk dirinya. Perhatikan saja, tidak dibantu itu orang-orang yang suka korupsi dan seterusnya. Orang yang menzalimi orang, tidak ada yang bantu. Bahkan mungkin jatuh di jalan pun tidak dibantu sama orang. Karena ini akibat dari apa? Akibat dia mencari memang jabatan itu. Bukan karena orang tersebut yang melihat dia jatuh itu tidak mau. Tetapi Allah sudah menanamkan pada dirinya bahwa orang ini tidak pantas untuk untuk ditolong. Tidak pantas untuk ditolong. Nah, li'anna su'alaha yunabbi'u am mahzurain. Kata beliau, karena orang yang meminta jabatan seakan-akan memproklamirkan terhadap dua perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama al-hirsu 'ala dunya wa ri'asah. Tamak terhadap dunia. Tamak terhadap jabatan. Orang yang tamak terhadap jabatan tidak ada yang senang itu. Tidak ada yang senang. Kemudian hasilnya pun cenderung menzalimi orang lain. Wal hirsu yahmilu 'ala ribati fit takhawudi fi malillah. Dan orang yang tamak terhadap jabatan, terhadap dunia,
itu apa? Memberikan keraguan bagi orang lain. Ini betul-betul tidak dia ini mau melakukan jabatan karena ingin memperoleh, ingin memberikan maslahat kepada orang lain, kepada masyarakatnya, bawahannya atau tidak? Jangan-jangan orang mulai sudah curiga di sana. Orang mulai curiga. Kecurigaan ini ya dekat-dekat dengan kebenaran. Dekat-dekat dengan kebenaran. Apalagi kalau sudah betul-betul menjadi orang yang sudah memegang jabatan tersebut. Mulai orang ragu. Wal uluwi ala ibadillah, dan mengangkat diri. Mengangkat bahwasanya dirinya lebih jago, lebih hebat tatkala sudah memperoleh jabatan tersebut. Ini yang dia khawatirkan, dan ini nyata, dan ini adalah kenyataan bahwa siapa yang memegang sebuah jabatan, maka dia menganggap dirinya lebih baik daripada masyarakatnya, menganggap dirinya lebih baik daripada bawahannya, sehingga inilah yang membuat orang menjauh pada dirinya. Kita pernah dengar kisah daripada siapa? Abu Kilabah Al-Jurmi. Abu Kilabah Al-Jurmi, seorang yang lari dari tawaran jabatan, seorang tabi'in, lari dari dari tawaran jabatan kepadanya menjadi qadhi, menjadi hakim pada sebuah negeri. Yang kemudian saat prajurit jenderal ini berburu di hutan, ternyata dia mendapati di sana ada kemah kecil dan sudah robek-robek. Sang jenderal ini melihat siapa di dalam. Ternyata tidak ada siapa-siapa kecuali orang tua yang sudah lumpuh dan buta. Sudah lumpuh dan buta. Yang kemudian orang tua ini tidak pernah terucap pada lisannya, pada bibirnya, kecuali kalimat hamdalah, kalimat-kalimat thayyibah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian sang jenderal ini, kalau tidak salah namanya Abdurrahman, bertanya kepadanya, bagaimana keadaannya? Maka orang kakek tersebut, orang tua tersebut mengatakan ala khair, keadaanku baik saja. Namun senantiasa mendatangkan keheranan pada diri seorang jenderal yang keadaan orang tua tersebut sudah tua renta, kemudian buta dan lumpuh, tidak bisa jalan. Ternyata orang tua ini tatkala ditanya, siapa yang kamu temani? Maka dia mengatakan, anak saya. Anak saya. Kemana anaknya? Dia keluar pergi carikan makanan. Dia keluar pergi carikan makanan. Karena orang tua ini sudah lama menunggu, diperhatikan oleh sang jenderal, maka sang jenderal pun pergi mencari anaknya dengan mempertanyakan terlebih dahulu ciri-ciri anaknya ini. Pergi mencarikan roti untuk orang tuanya. Ternyata dicari oleh sang jenderal yang ingin membantu orang tua ini. Ternyata anaknya sudah meninggal di sana, dicabik-cabik oleh singa. Sudah meninggal di perjalanan, telah dicabik-cabik oleh singa. Yang kemudian sang jenderal tadi pun kembali ke kemah menemui sang orang tua. Kemudian dia bersalam dan memberi kalimat-kalimat yang baik. Mulai dia memuji, tidak mau menyinggung hati orang tua tadi. Lalu kemudian orang tua tadi karena orang ahli ibadah, seorang tabi'in, dia adalah ahli ibadah firasatnya itu benar. Ahli ibadah firasatnya itu benar. Kata Ibnu Qayyim rahimallahu taala, orang yang ingin tepat dugaannya, tepat firasatnya, perbanyak saja puasa. Maka insya Allah
firasatnya itu akan benar. Tapi kalau orang banyak lapar juga, namun bukan puasa, maka firasatnya mungkin ada benarnya, tapi juga banyak salahnya. Banyak salahnya. Pada saat itu, saat sedang memuji-muji ini siapa sang jenderal Abdurrahman, maka siapa sang kakek ini langsung mengatakan, tidak, berhenti antum bicara, tapi hakikatnya antum mau mengatakan kepada saya bahwa anak saya ini sudah meninggal kan? Maka sang jenderal tadi mengatakan, iya, anakmu tadi di sana sudah telah dicabik-cabik, sudah meninggal oleh singa. Ya, oleh singa. Lalu kemudian orang tua tadi ditanya lagi, apa yang membuat engkau berada di sini? Maka dia mengatakan, saya lari dari pengejaran. Maka pada saat itulah sang jenderal tadi mengetahui, oh ternyata ini orang yang ditawari jabatan kemudian dia tidak mau. Dia pergi, menjauhkan diri untuk bertahanus dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Enggan untuk menerima jabatan seorang alim, seorang tabi'in, mengetahui hakikat daripada jabatan itu. Mengetahui hakikat daripada jabatan tersebut. Yang kemudian tatkala senantiasa orang tua tadi itu melontarkan kalimat hamdalah, dia pun menangis saat mendengarkan anaknya sudah meninggal. Yang kemudian dia terakhir kalinya dia meminta bantuan kepada sang jenderal untuk berwudu, ya, untuk ingin melakukan salat. Saat itulah dia meninggal setelah dia melakukan salat. Saat dia telah menunaikan salat, dia pun meninggal dalam keadaan lisannya senantiasa bertasbih dan bertahmid kepada Allah Subhanahu wa taala. Matanya sudah buta, kakinya lumpuh dan tidak bisa jalan. Dialah siapa? Tadi Abu Kilabah Al-Jurmi radhiyallahu taala anhu. Lalu kemudian tatkala para ulama ini menjauhi daripada jabatan tawaran-tawaran tersebut, datanglah kita ini orang yang sangat minim dan jauh dari ibadah, minim daripada keilmuan, justru menawarkan diri untuk memperoleh jabatan tersebut yang kemudian kita tidak mampu untuk melakukannya. Maka jatuhlah kita kepada dalam sebuah bencana yang sangat besar. Bencana yang sangat besar yang Allah akan mempertanyakan tentang diri kita dan akan mempertanyakan tentang urusan orang lain. Kemudian yang kedua yang terkandung bagi orang di dalam meminta dan memohon jabatan itu, larangannya adalah fihi nau'un min ittikali 'ala nafs. Di sana ada kurangnya tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Tatkala orang meminta jabatan, maka itu menunjukkan bahwa orang tersebut kurang tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal tawakal ini adalah di antara ciri orang yang datang di hari kemudian tidak dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala. Masuk surga tanpa dihisap. Ciri orang yang tidak dihisap oleh Allah langsung saja masuk surga. Tidak dipertanyakan tentang amalannya, tidak dipertanyakan tentang ibadahnya. Apabila seseorang itu senantiasa bertawakal, tinggi tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka karunia Allah Subhanahu wa taala dia akan dimasukkan ke dalam surga tanpa melalui hisab. Ya, sebagaimana hadis tentang apa? Tentang ruqyah. Tentang ruqyah itu. Bahwa apa? Di antara cirinya adalah orang yang bertawakal, kemudian orang yang tidak meminta diruqyah dirinya. Tidak meminta diruqyah dirinya oleh orang lain. Ya, tapi hendaknya dia bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga seorang wanita itu yang kerasukan kemudian datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta,
Alasannya pun syar'i. Alasannya kenapa meminta untuk diruqyah oleh Rasulullah SAW? Dikarenakan auratnya senantiasa tersingkap. Auratnya senantiasa tersingkap saat jinnya itu datang, saat penyakitnya itu datang. Artinya alasannya syar'i. Namun kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kalau engkau mau saya obati, tapi tidak ada jaminanmu untuk masuk surga. Tapi kalau kau mau juga, maka saya tidak ruqyah kamu dan jaminanmu masuk surga. Jaminanmu masuk surga tanpa hisab. Tanpa hisab. Maka di antara orang yang masuk surga itu adalah tanpa hisab adalah orang yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti orang yang meminta jabatan, gampang mencalonkan dirinya, itu ciri orang yang kurang tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya saja nanti yang jago begini. Saya saja yang jadi begini. Antum enggak usah dulu karena pecah nanti suara. Pecah nanti begini dan seterusnya. Apa jadinya? Itu ciri-ciri orang yang tidak bertawakal. Ciri-ciri orang yang tidak bertawakal kepada Allah atau kurang tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Walinqita'i 'anil isti'anati billah. Berikutnya orang yang seperti ini suka meminta jabatan, inqita'u 'anil isti'anati billah. Terputus permohonan bantuannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Permohonan bantuannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal setiap saat kita membacanya di dalam salat kita, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Betul bahwa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk senantiasa meminta pertolongan kepadanya, baik dalam urusan dunia ataupun dalam urusan akhirat. Tetapi manakala bertabrakan antara dua ini, satu harus ada yang jadi korban, maka orang mukmin yang cerdas adalah orang yang senantiasa meminta dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala dalam perkara akhiratnya. Al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'da mautihi. Kata Rasulullah SAW, orang yang cerdas itu adalah orang yang senantiasa mempersiapkan dirinya dan beramal untuk kehidupan setelah kematiannya. Maka ciri orang mukmin adalah kecerdasannya. Orang mukmin itu la yuldagu marratain fi hujurin wahid. Orang mukmin tidak mau disengat kalajengking pada lubang yang sama 2 kali. Tidak mau disengat kalajengking kedua kalinya pada lubang yang sama. Orang mukmin juga sudah melihat kenyataan daripada orang-orang yang diberikan jabatan. Yang sebelumnya dia tahu bahwa ini orang lebih berilmu daripada dirinya. Maka pada saat itu hendaknya dia mengambil ibrah. As-sa'idu man itta'aza bi ghairihi. Orang yang bahagia itu adalah orang yang bisa mengambil pelajaran dari kejadian-kejadian sekelilingnya. Dari kejadian yang terjadi di sekelilingnya. Maka wanqita'u 'anil isti'anati billah. Orang yang suka meminta jabatan adalah orang yang kurang tawakalnya. Terputus permintaan bantuannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam ukilta ilaiha. Engkau akan disandarkan itu kepadamu. Jabatan itu dibiarkan kamu melakukannya. Nah, adapun sebaliknya, orang yang tidak punya keinginan, namun dia senantiasa memperbaiki dirinya, ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak ada keinginan untuk memperolehnya, bal atatuhu min ghairi mas'alah, namun ternyata tawaran jabatan itu datang. Nah, wara'a fi min nafsihi adamu qudrati 'alaiha. Dan dia tahu bahwa dirinya tidak sanggup untuk melaksanakan jabatan tersebut. Melakukannya dengan sempurna, melakukannya dengan tepat apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa innallaha yu'inuhu 'alaiha. Maka Allah akan membantunya dan tidak menyandarkan kepada diri hamba tersebut. Tapi ini sekarang sulit kalau tidak punya uang. Berarti sebelum masuk jabatan, menerima jabatan adalah musibah.
Menerima jabatan juga musibah. Dua-duanya adalah musibah. Sebuah perkara yang sangat besar, pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, li'annahu lam yata'arrad lil bala. Kenapa dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala? Karena dia tidak bermain-main dengan musibah, tidak bermain-main dengan bara api. Sehingga Allah pun akan membantunya. Allah pun menghindarkan dirinya darinya, karena sebuah musibah itu ada musibah yang terhindar dari kita karena memang Allah yang menakdirkannya. Ada musibah kita terhindar darinya saat kita memiliki usaha di sana untuk menjauhi musibah tersebut. Maka kita pun akan terhindar. Kita pun akan jauh dari sebuah musibah. Nah, wa man ja'ahu al-bala'u bighairi ikhtiyarihi humila anhu wa wuffiqa lil qiyam biwazifatihi. Siapa yang jabatan itu datang kepadanya, musibah datang kepadanya itu, lalu dia tidak meminta-mintanya, maka Allah akan membantunya. Dibantu untuk melakukan jabatannya dengan sebaik mungkin, dan dibantu sama kaum muslimin atau orang-orang di sekelilingnya. Dikarenakan demikianlah Allah Subhanahu wa taala model dan gayanya saat Allah menginginkan bantuannya untuk orang tersebut. Dengannya kita akan jauh dari fitnah Allah Subhanahu wa taala. Mungkin demikian. Subhanakallahumma rabbana bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.